Bagi yang suka melanggar peraturan parkir sembarangan akan dikenakan sanksi. Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang Ketertiban Umum serta Perda Nomor 3 tentang Retribusi Daerah. Mobil gua hilang. Hari gini masih parkir sembarangan. Amsyong. Iya dong. Kan ini tamu-tamu memang parkir ke sana. Kalau yang dari ASEAN pasti deh. Nyari segala-galanya itu bergo itu. Yang kita gunakan adalah plastik. Banyak tampil sih. Dengan Pak Jokowi ini teater Padma. Teater Padma ini sebuah teater yang sangat super modern yang akan dibangun sebetulnya di Waduk Pluit dengan semacam teater terapung. Tapi ini baru rencana. Kemudian kita bekerjasamanya juga dengan tim Avatar dan lain sebagainya Pak waktu itu. Kemudian fasilitas pelatihan kita punya pusat latihan kesenian di 5 wilayah. Fasilitas cagar budaya, museum dan Monas. Fasilitas akomodasi kita punya taman minat. Dan ini sistem promosi kami Pak. Kami berpikir mulai dari input sampai impact-nya Pak. Cepat aja Pak. Seluruh hal yang kami lakukan itu sangat terukur. Lanjut. Ini beberapa format kegiatan Bapak yang kami lakukan. Kami melakukan penyelenggaraan roadshow. Ini seperti juga Malaysia, China, Singapura itu melakukan roadshow yang sama di Jakarta. Dan ini teman-teman kami Pak yang nanti bisa mungkin menyampaikan hal tersebut. Kemudian kita punya event MICE. Kemudian juga kita berpartisipasi Pak pada event-event pameran pariwisata. Ini kami kurangi karena juga keterbatasan yang ada. Farm trade, kita pasang iklan juga. Kemudian kita juga digital marketing kita lakukan. Memang 53% adalah bisnis dan 46% leisure. Ini wisata mancanegara Pak. Dan FI yang melalui online Pak, reservasi online mandiri atau individual travelers itu hanya 18,8%. Ini yang melalui booking reservasi melalui internet. Dan itu nanti teman-teman dari airline bisa cerita. Lebih banyak masih grup, 80% masih grup. Lanjut, begitu juga di segmentasi pasar wisatawan Nusantara. Pasar utama kita pasti yang terdekat Pak di provinsi-provinsi Jawa dan Sumatera Utara. FIT-nya ini yang melakukan reservasi memang lebih tinggi Pak di wisatawan Nusantara itu 34%, tapi grup pun masih besar, lebih besar 65% yang melalui biro-biro perjalanan wisata. Dan untuk bisnis mereka 27%, sisanya 72% Malaysia. Kemudian kami mencoba ini positioning dan branding kami Pak. Ini adalah membership kami itu di organisasi-organisasi kepariwisataan dan kebudayaan internasional. Partnership kami juga hampir semua asosiasi industri, termasuk juga perguruan tinggi. Dan positioningnya tentu seperti visi dari pariwisata dan budaya Jakarta dengan branding yang kita jual itu Enjoy Jakarta. Lanjut. Ini beberapa hal Pak yang terukur, misalnya penyelenggaraan roadshow pariwisata ini pada waktu Pak, ini pada waktu Pak Jokowi berada di Malaysia. Ini gambarnya kami ambil kemarin. Kemudian ini yang di roadshow di China. Dari tahun ke tahun kami memang memfasilitasi teman-teman industri pariwisata.
Dan memang untuk luar negeri sama seperti yang dilakukan oleh negara-negara lain, itu pemerintah semua Pak yang memberikan subsidi. Kalau di dalam negeri mereka sudah membayar tiket sendiri, mereka sudah membayar hotel sendiri. Hanya memang yang di luar negeri ini modelnya masih kami fasilitasi. Dan hasil transaksinya Pak, dari tahun ke tahun yang kami lakukan, terutama 2 tahun terakhir ini setelah kami mendapatkan dukungan dari Bapak dan Pak Jokowi pada waktu itu, memang hasilnya alhamdulillah signifikan. Jadi ini adalah penyelenggaraan roadshow di luar negeri. Begitu juga yang di dalam negeri. Di dalam negeri ini juga kami berkunjung ke kota-kota besar untuk juga menahan daripada Anda keluar negeri, datanglah ke ibu kota karena ada paket-paket murah yang berkualitas dan seterusnya. Ini juga hasilnya terukur. Di setiap kota yang kami datang, ini dipastikan teman-teman industri termasuk airlines itu ternyata memperoleh manfaat dan benefit yang sangat tinggi. Dan ini dalam negeri mereka membayar sendiri untuk akomodasi dan tiket ke sana. Kita hanya memfasilitasi event. Lanjut, kemudian ini yang MICE Pak. Ini yang MICE ini lebih luar biasa lagi Pak. Kami juga mendapatkan penghargaan The Best MICE Destination di Indonesia itu dari tahun 2003 dan 2014. Pendapatannya di 2014 ini sampai 1,2 triliun. Dan antara lain yang komitmen tahun ini Pak itu adalah Asian Golf Pak. Nanti yang kita tuan rumah Bapak sudah bertemu dengan penyelenggaranya. Kemudian New City Summit Pak. Lanjut. Dan kemudian ini misalnya event MICE yang kita telah lakukan, ini kemarin Pak, ini penyelenggaraan yang Jakarta Tourism Business Forum Pak. Ini hasilnya 17,5 miliar. Ini format ini dilakukan hampir setiap bulan, itu oleh Malaysia, oleh Singapura, oleh Thailand, itu di Jakarta. Pasar kita dieksploitasi oleh mereka. Kita pada akhirnya kita mencoba untuk mengundang dari ASEAN dan dari tentu seluruh Indonesia. Kemudian kita partisipasi pada event. Lanjut. Ini beberapa event yang besar, ITB Berlin ya. Kemudian juga beberapa hal memang kami membatasi Pak karena juga keterbatasan yang ada. Yang penting barangkali nanti Sister City Pak, promosi di Sister City. Lanjut. Kami juga melakukan farm trip Pak, jadi mengundang travel writer, kemudian juga para media wartawan ke Jakarta dan juga barangkali di tahun ini sudah 115 media, termasuk blogger-blogger. Jadi kami juga sudah melakukan kegiatan digital marketing untuk Jakarta. Beberapa majalah juga kami majalah-majalah yang terkait dengan travel and tourism. Lanjut. Kami memasang iklan Pak. Jadi mendapatkan kesempatan misalnya di Beijing, kemudian di Malaysia, di Dubai, dan di Malaysia di komuter Pak dengan kalau billboards trafficnya 1,5 juta kendaraan, komuter 12,5 juta dan seterusnya Pak. Jadi ini ada semuanya ada perhitungannya Pak. Lanjut. Di sosial media itu kami juga pernah menembus topik trending Pak di Twitter misalnya dengan 20 juta pengguna aktif Twitter di Indonesia. Terutama misalnya ketika ada event-event besar seperti Jakarta Great Sales. Lanjut. Ini promosi kami Pak di media daring Pak, di online dan juga media sosial. Ini total impresi 83 juta. Kita memang rate-nya masih 2,54% Pak. Ini memang baru kita mulai sebetulnya pada tahun ini karena kita sedang mengupayakan melakukan rekonstruksi dari aset digital kami. Lanjut. Ini di media sosial yang lain Pak. Ini contoh-contoh aja. Lanjut. Ini promosi ya, ini masih di media sosial di berbagai negara. Kemudian kami ingin melaporkan aset digital kami. Ya. Kamu panggil si Fahmi atau si Kepala Kominfo nggak? Sudah ada Pak. Oh ya, Pak. Ini aset digital kami. Aja panggil. Kami punya website portal kami bekerjasama dengan Pak Amin atas Bapak pada waktu itu. Kemudian juga kita punya Jakarta Street View. Nah ini tautannya yang kita bekerjasama dengan Google Earth. Kemudian kita juga punya aplikasi mobile. Kemudian ada games di situ dan lain sebagainya. Kemudian seluruh media sosial itu Facebook,
Twitter, Flickr, Wiki, YouTube kita juga sudah bangun di situ, Pak. Kemudian kita juga punya photo booth dan juga kios-kios informasi yang bisa di-download secara gratis. Dan kami mendapat penghargaan, Pak, Best Website 2 tahun berturut-turut dari TPO, Pak, Tourism Promotion Organization for Asia Pacific Cities. Itu ada 72 anggota, itu pusatnya di Korea, ya, Korea. Lanjut, ini beberapa lomba promosi, Pak, seperti yang ada di depan Bapak. Kami bekerja sama juga misalnya dengan 100 Magnus Jakarta, dengan Miss Jinjing, ini yang terkenal. Pada waktu kami pamerkan, Bapak ini apa nggak prihatin? Pak Jokowi itu sampai bilang, ini kenapa Pak Ari nggak minta dicetak 1 juta atau 5 juta? Waduh Pak, saya bilang minta 100.000 saja, 200.000 saja kadang-kadang dicoret. Jadi kami itu paling pol itu baru 100.000 untuk material yang nanti Bapak boleh cek. Alhamdulillah kualitasnya benar-benar terbaik. Kami juga pakai fotografer itu yang terbaik. Kami bikin video promosi itu pakai Ipang Wahid misalnya. Fotografer kami Denik Sukarian. Jadi ini memang semuanya yang terbaik, Pak, buat Jakarta. Kita nggak mau ecek-ecek dan abal-abal. Lanjut. Ini memang beberapa partisipasi, Pak, seni dan budaya. Kita memilih festival-festival yang terbaik. Dan kemudian kita kemarin mendapat juara dunia misalnya. Juara 2 itu International Folklore Festival misalnya. Jadi ini kita pilih, Pak. Termasuk barangkali lanjut. Ini yang di dalam negeri. Ini maaf Pak, ini foto Bapak berjangan sama Pak Jokowi di festival World Royal Heritage. Ini sudah juga kami mulai, dan tahun ini ya barangkali kalau tidak ada arah-arahan Bapak nggak apa-apa, Pak, tapi sudah jadi sesuatu yang luar biasa, Pak. Lanjut. Ini adalah cosplay, Pak. Kemarin kami dapat best costume cosplay di parade Supanova yang terbesar, Pak, di Brisbane. Itu ini juga event-event yang memang di masyarakat tidak ada, Pak. Jadi kami nggak mencoba mengarang-arang event yang pada akhirnya manfaatnya itu kurang optimal. Lanjut. Ini yang memang lokal, Pak, Abang Danone Jakarta, kearifan lokal yang memang harus tetap diopeni. Kemudian ini lanjut. Ini Jakarta Great Sale, Pak. Di sini ada Bu Ellen dari APPBI, ketua panitianya, dan alhamdulillah nilai transaksi 2014 yang lalu yang Bapak resmikan itu mencapai 13 triliun. Dan di sini juga kami bekerja sama dengan UMKM, kemudian deklarasinya dan sebagainya pasti kita fasilitasi. Lanjut. Ini Jazz, Pak, misalnya. Ini adalah event musik yang kami besarkan. Informasi, Pak, kami melaporkan, saya dengar Java Jazz itu di Singapura. Ini sebetulnya mereka kurang ajar, Pak. Kita sudah banyak fasilitasi, mereka lari ke Singapura. Kalau ataupun seperti itu, karena ini mekanisme bisnis, kita nggak bisa tolak, kita tentu harus membesarkan jazz, Pak. Ini yang lebih pure jazz sebetulnya, yang pasarnya lebih hebat. Kemarin sayang sekali Bapak nggak sempat menyaksikan, kami main di outdoor, Pak, dan indoor. Jadi bahkan Pak Jokowi tadinya minta di pasar Tanah Abang, tapi kita hanya di pasar Santa, Pak, itu yang lagi ngehit gitu. Ini jazz, lanjut. Ini ya sport tourism, Pak. Sport tourism kita mensponsori Jakarta Marathon. Lanjut. Dan kemudian juga golf, Pak. Golf memang tahun ini tidak hanya turnamennya, tapi juga nanti conference-nya di Jakarta. Lanjut. Ini, Pak, yang sebetulnya kami itu deg-degan terus dan dibilang inilah the world's biggest party, Pak, on earth. Jadi media luar negeri itu ada 4 kota. Itu salah satunya Jakarta. Pesta malam tahun baru ini publikasinya luar biasa. Jadi Jakarta Night Festival. Jadi kalau Bapak masih mengizinkan, sebetulnya ya kami bilang, kalau enggak, saya malah bisa ikut Bapak nanti ke Ancol. Tapi ini ditunggu-tunggu masyarakat, teman-teman dari hotel. Ini saya kira kami mendapat informasi di koridor Sudirman Tamrin menyambut sangat baik, dan banyak sekali orang-orang asing yang datang. Tapi ini saya kira ini publikasi yang luar biasa. Apresiasi justru datang dari banyak
media di luar itu. Lanjut. Kami berpikir ke depan, Pak, maka Jakarta harus sustain turismenya, maka kami mengambil co-branding untuk ambasador kami itu, brand ambasador kami itu JKT48. Kalau ke Jepang ini kita ajak dan luar biasa responsnya. Dan kemanapun kalau kita bikin event, Jakarta48 tampil. Nah ini membawa pesan-pesan, mereka alhamdulillah juga merasa bangga. Itu bisa mempromosikan Jakarta. Mereka anak muda Jakarta yang ke depan harus terus-menerus mempromosikan Jakarta. Mereka ingin ketemu pada waktu itu sudah dan Bapak. Lanjut. Nah ini beberapa media yang kami misalnya David Bowden ini sangat terkenal. Itu buku-buku serinya Hong Kong, Singapura, Borneo. Kita kerjasama untuk happening Jakarta. Kita bikin, kemudian kita juga ini Miss Jinjing ini sudah di dalam berbagai bahasa, dan kemudian 100 Maknyus Jakarta. Jadi shopping, kuliner, dan juga leisure di Jakarta. Ini kami bekerja sama dengan mereka-mereka seperti itu. Akhirnya inilah benefit, Pak. Pertumbuhan dari tahun ke tahun itu sangat baik. Memang di 2009 turun itu karena ada bom di Marriott ya pada waktu itu. Dan kemudian alhamdulillah kita bisa recovery, Pak. Ini untuk wisatawan mancanegara. Terakhir angkanya 2,3, pertumbuhannya rata-rata 8,86%. Lanjut, wisatawan, ini devisanya mencapai tahun lalu itu 1,6 miliar US dollar dengan pertumbuhan 8,6%. Kemudian wisatawan Nusantara, Pak, ini juga sangat besar, 31 juta sebetulnya orang yang datang ke Jakarta. Kemudian akumulasi belanjanya itu sampai dengan saya kira berapa triliun, dari 41 triliun kalau nggak salah. Kemudian PAD, Pak. PAD kita itu mencapai 3,1 triliun. Lanjut. Pak, ini saran kami, Pak. Mudah-mudahan Bapak bisa mempertimbangkan. Pariwisata itu sebetulnya paradigma baru untuk pembangunan, tidak hanya fisik, jadi pariwisata dan kebudayaan. Karena di dalamnya ternyata mencakup multiplier efek, kita melakukan pemberdayaan masyarakat, sarana dan prasarana sebetulnya juga harus dikembangkan. Tidak harus kami, Pak, yang membangun. Kemudian tentu pengembangan produk-produknya dan promosi. Dan ini adalah sebuah skema investasi. Jadi sebetulnya pariwisata dan kebudayaan profit center, Pak, bukan cost center. Kami punya kontribusi ke PAD. Apakah Bapak bisa mempertimbangkan 30% dari PAD pariwisata itu dikembalikan, Pak, untuk promosi? Ini saya kira cukup fair. Karena kalau Malaysia, kita bicara Malaysia, Singapura, Thailand udah 12 digit, udah triliun. Dan ini adalah kita memfasilitasi orang-orang yang industri stakeholder yang produktif, Pak. Jadi kalau misalnya UKM cuma bawa pengusaha bawa 2-3 koper, Pak, retail. Saya kira bukan seperti itu, Pak. Yang perlu justru siap produk apa yang misalnya bisa dijual gitu. Dengan tentu pesanan-pesanan yang sifatnya satu kontainer, 2 kontainer seperti itu. Dan investasi jangan-jangan kita nggak ngerti Jakarta butuh investasi apa. Dan kemudian kemana tujuan destinasi promosi investasi tadi. Tapi kalau turisme ini kita solid, Pak, teman-teman industri mendukung kami. Baik, barangkali demikian Bapak secara singkat. Terima kasih atas perhatian Bapak, dan semua kami sangat berharap Bapak memberikan dukungan. Dan ini ada beberapa program-program unggulan, Pak. Ini Jakarta International Film Festival. Ini juga merupakan komunitas, Pak, kegiatannya. Lanjut. Ini program unggulan, Pak, tapi memang dikurangi sangat signifikan, itu PKJ Tim dan Perkampungan Budaya Betawi. Lanjut. Ini Pak Jokowi sudah belusuan ke sana dan melihat secara langsung, beliau surprise. Saya tidak mengambil resiko BUMN, Pak, yang membangun. Jadi udah nggak ada kekhawatiran mereka kerjanya bala-bala. Kemudian ini untuk event-event. Semua eventnya ini pasti sifatnya bisnis dan industrial. Jadi misalnya Jakarta Great Sale,
Jakarta Fashion Week, kemudian semua yang ada. Jadi ini betul-betul multiplier effect-nya tinggi. Lanjut. Nah, ini beberapa kegiatan promosi, ya ada yang sudah reguler dan ini beberapa yang kami catat di Italia, kemudian di London. Ini disposisi Bapak kami perhatikan untuk barangkali nanti bisa difasilitasi di sana. Lanjut. Ini Pak yang barangkali juga harus betul-betul didukung, tapi ini sangat berkurang signifikan. Bapak juga sudah menerima Asian Golf Tourism Convention, New City Summit, kemudian Tavisa, kita Tavisa itu yang olahraga rekreasi. Ini Tavisa ini Olimpiade Dunia. Lanjut Pak. Nah ini sebetulnya kami itu mohon Pak, ini sama sekali belum dimasukkan untuk Asian Games. Ini logonya, aduh jelek sekali Pak. Jadi kami sebetulnya kalau diperkenankan itu bisa kita pakai consultant branding yang bagus. Kemudian juga disembarakan Pak logo sama maskot. Kita produksi Pak. Kemudian kita rencanakan acara budaya yang 4 tahun lagi untuk opening dan Bapak sudah menyaksikan bahwa dalam waktu yang singkat kami pada waktu itu di Korea Pak ya. Alhamdulillah bisa tampil cukup baik. Kita tentu kemudian juga harus melakukan pelatihan seni. Dan dimanapun juga harus dipromosikan Pak, supaya 4 tahun lagi itu tidak hanya atlet yang datang, 20.000 atlet, 45 negara, tapi turis datang untuk menyaksikan Asian Games. Barangkali demikian Bapak yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang saya hormati Para Dinas, BPKDI juga pelaku bisnis wisata. Saya minta datangnya untuk apa teman-teman? Sebenarnya bukan soal ini semua bagus nggak? Bagus. Coba bilang nggak bagus. Masalah pertanyaan saya, pernah ketemu nggak di hotel-hotel semua di bandar? Nggak ada. Itu masalah kita gitu. Semua bagus nggak? Bagus. Pertanyaan saya, turis pernah dapat nggak kalau kita tes turis ini? Tes turis yang datang, saya sengaja foto, saya kirim. Pernah nggak Anda lihat barang-barang ini? Hampir semua nggak pernah lihat. Kita bisa uji coba seperti itu loh. Nah, nanti maksud saya pelaku bisnis, saya ingin dapat masukan. Kita mau itu dari bawah. Anda maunya apa? Gitu. Anda maunya apa? Anda punya uang berapa? Yang nggak bisa kami dukung. Yang Anda sudah bisa, Anda jalan. Karena selama ini apa yang terjadi oleh Pak Jokowi? Kenapa kita potong-potong gitu banyak atau enggak? Ini persoalan persepsi suuzon. Kami nggak percaya sama dinas pariwisata keluarin duit, kasarnya gitu loh Pak. Iya. Itu yang terjadi di kami sebetulnya. Kenapa kami nggak percaya? Bikin IO kickback rata-rata. IO tuh keluarin duit nggak ngaruhan. Yang dance apapun IO ada. Kwitansi kosong, tanda tangan. Pemusik semua tuh diminta alasannya buru-buru. Terus banyak sekali keluarkan uang yang akhir tahun keluar, ya nggak perlu gitu loh. Misalnya contoh kayak tadi, makanya ini hal-hal yang membuat kita mesti duduk bareng. Nggak ada siapapun menyangkal bahwa Malaysia, Singapura mengeluarkan uang begitu besar untuk promosi mendapatkan hasil hari ini. Pertanyaan kita, uang yang kita keluarkan ini setimpal nggak kira-kira gitu loh. Itu pertanyaannya yang selalu Pak Jokowi pengen dari dulu tanya. Misalnya kita bisa berapa duit Pak untuk dinas pariwisata 1 tahun, APBD-nya berapa di dinas pariwisata? Untuk promosi Pak, 118 miliar. Oke, total dinas pariwisata berapa duit? Bukan promosi loh, IO macam-macam bikin ini semua berapa duit totalnya? 800 miliar Pak. 800 miliar. Kalau termasuk gaji pegawai, Termasuk Pak. semua, berarti hampir 1 T. Dengan hasil seperti ini, itu kan jadi pertanyaan kita. Bisa contoh, kayak tadi ada kalimat yang bagus gitu ya, saya catat aja. Ternyata Malaysia, Singapura mengeksploitasi maisnya kita. Jadi target sasaran. Kalau begitu saya tanya, berarti turis yang datang yang bisnis segala macam ini bukan hasil kerja kita loh. Paham nggak ini secara
bicaranya gitu loh. Berarti ini barang kita dijualin dari orang lain. Kalau itu udah tidur aja dong. Misalnya. Nah, emang ini pertanyaan saya di situ. Ya, terus saya juga tanya, kalau orang datang bisnis lebih banyak, nggak apa, kita ngomong, kita selesaikan masalah ini gitu loh. Orang datang bisnis lebih banyak, emang bisnis itu gara-gara promosi kita? Bukan juga, target kita kan bukan. Tapi kalau grade sale-nya naik luar biasa, pengunjungnya kan kita bebasin pajak, kita udah ketemu berapa kali ini. Itu mungkin make sense. Tapi grade sale juga, kita nggak keluar duit tuh. Misalnya Jakarta Fashion Week juga, kita juga nggak keluar duit tuh. Malah kita mau bikin lagi sesuatu. Nah, ini yang jadi pertanyaan kita di situ. Tiap akhir tahun bisa keluar duit ini. Nah, terus kunjungan ke luar negeri. Maka ini ada perasaan suzon aja gitu loh. Dari analisa kita itu kita jadi mempertanyakan, habisin duit segitu, yang didapat tuh bukan semua karena kita juga. Bisa contohin yang sederhana. Kalau kita mau niru Singapura atau Malaysia yang sederhana, semua bandara, stasiun, hotel, peta, semua itu kita tanya apa Singapura keluar duit pemerintah? Enggak. Semua bagian dari iklan. Semua pelaku iklan, patungan. Nah, hari ini kita tuh harusnya kita di pemerintah tuh jadi koordinator. Misalnya contoh, misalnya tinggal di perumahan ya, Kelapa Gading, Pik, Muara Karang, Puri, Green Garden, segala macam itu loh. Itu kita dapat majalah itu semua. Bayar nggak? Enggak. Iklan. Ini iklan. Terus kita bayangkan orang beli sama kita nih Pak, billboard kita nih, billboard kita. Rata-rata pemain advertising kaya raya. Dia bisa piara kaya raya karena iklan. Nah, itu yang kita pengen tuh kayak gitu sebenarnya. Misalnya barang-barang ini kan, kalau nggak cetakan kita suruh juga. Berantem lagi suruh. Lo bilang 100.000, makanya kurangnya minta 1 juta. 100.000 aja nggak tahu bagi ke siapa. Dubes protes Pak. Dubes datang protes. Termasuk Kementerian Pariwisata. Minta barang promosi. Waduh, kasihan banget dia. Ini dubes protes tuh. Padahal tugas dubes dari presiden jadi agen kita. Nah, ini kan jadi berdebat kita. Makanya saya hari ini saya pengen dengar pelaku bisnis, kalau kita punya duit segitu banyak, Anda ini lakukan apa supaya menolong bisnis Anda? Saya sempat kritik, menurut itu saya benar. Menurut saya nggak zaman lagi bawa travel agent ke luar negeri, sewa hotel, ngundang travel agent sana. Ya, ini nggak cocok lagi, menurut saya gitu. Itu tidak akan diukur. Terus misalnya tadi bilang KPI-nya ini. Keluarin angkanya. Kalau keluarin angkanya masih distorsi lagi nih. Tadi ada yang Singapura promosi kita, ada ini efeknya berapa? Kita berdebat. Jakarta Great Sale siapa? Jakarta Fashion Week siapa? Kita ambil aja nih yang tadi angka-angka tadi. Yang ada laporan pembuat bikin izin hotel 1 kamar 2,5 juta dari oknum dinas pariwisata. Itu apa? Itu temuin Puspa semua. Itu laporan resmi loh kepada kita untuk perizinan. Lalu misalnya kita ngomong Kemang segala macam, Kemang, Kebayoran Baru segala macam, itu semua melanggar restoran segala macam. Itu tiap bulan ada UPT, ada izin. Hotel-hotel yang salah peruntukan. Kita ngomong, kita bicara jujur ini bicara suzon aja. Kalau orang udah nggak percaya Pak, nggak ketemu Pak ngomong apapun Pak. Ya. Itu yang terjadi Pak Jokowi sudah kemarin waktu itu. Begitu udah nggak percaya, udah males gitu. Sama kayak sekarang saya nggak percaya sama berapa lurah macam store menyetor. Udah payah udah sama saya ketemu. Orang mau beli tanah minta PM1 dimintain 0,5 sampai 1%. Seolah-olah masih berlaku hukum PPAT, minta komisi. Itu kan jelas pungli nggak tahu kan izin yang lama. Nah duitnya gimana? Masuk kantong.
Kalau mau resmi masuk, kan saya udah bilang transfer semua, nggak mau transfer. Yang pemusik IO. Kenapa kita teriak 1-2 tahun ini? Alasan kita nggak tahu bayar pemusik berapa. Nggak bisa dong, waktu Anda mengusulkan proposal kan sudah ditulis pemusik ini, orkestra ini masing-masing orang berapa. Kan sudah ada, semua orang bayar rekening bank. Boleh nggak kita suruh transfer semua ke dia? Boleh kan? Ini enggak, semua kwitansi kosong, pemusik suruh tangan. Nah itu yang buat kita itu jadi laporan-laporannya membuat kita jadi seuzon, akhirnya kan sama-sama kan. Nah pertanyaan saya sederhana, bukan soal uang. Pertanyaannya worth it nggak kalau saya keluarin 2 triliun untuk promosi wisata? Program apa? Itu pertama. Padahal worth it. Kedua, program apa? Yang ketiga, pantas nggak program ini gue bayar segitu? Itu pertanyaan saya. Kalau swasta yang kerjain, berapa sebetulnya? Misalnya contoh yang sederhana. Ini ambil contoh yang olahraga. Sederhana sekali. Kita ngabisin untuk KONI hampir 400 miliar. KONI ini, penpom, pencap, macam-macam itu cuma gaji orangnya bolak-balik, saya nggak ngerti ini. Sementara atlet belum tentu dapat itu banyak nih yang juara. Sementara satu yayasan Beria, dia kirim puluhan atlet ke Tiongkok latihan tenis meja. Orang ini udah jelas keluar duit ini. Saya panggil, kau pikiran saya sederhana, kamu udah habis berapa duit? 40 M? Berapa? Enggak, cuma berapa M? 2,5 M. Kirim atlet latihan setahun 2 tahun biaya hidupnya. Kalau gitu, mendingan aku tambah 2,5 M sama kamu kirim berapa? 40 ya? Kamu seleksi lagi deh 40 deh, 80. Karena kamu tidak sanggup 80 kan? Aku tambahin. Jadi ini teorinya, yang ada 2 kasih 2, ada 5 kasih 5, ada 10 kasih 10. Jadi yang nggak ada gimana? Nggak kasih. Karena duit kita terbatas. Sehingga 400 miliar saya kunci nih sekarang nih Pak Heru ya. Saya nggak boleh kasih kepada KONI. Ngapain kasih KONI 400 miliar sekarang? Tungguin aja kita. Yang mana yayasan yang paling bagus? Bukan kasih Anda duit tuh. Anda udah bikin acara, habis berapa? 2M, 5M. Boleh nggak saya bikin acara yang sama kamu bikin lagi? Saya tambahin. Nah seperti itu cara mainnya gitu. Jadi kita nggak mau lagi ada orang, apalagi pelaku usaha. Kalau pelaku usaha cari makan dari APBD kan lucu. Pelaku usaha kan dari efek keuntungan orang datang nih. Ya udah kita duduk bareng. Kita lihat selama 2 tahun terlalu banyak, fokusnya juga nggak ini. Nah kita mesti ubah sekarang. Orang masih kesulitan kalau naik bus Transjakarta, coba naik Transjakarta. Kalau suruh Transjakarta yang cetak lagi, ribut lagi nih. Nah terus kayak tadi Pak Agus ya, ini bikin Google segala macam di Kominfo. Ini juga kita udah mau stop. Kalau kayak itu gabungnya ke kita. Gabung semua satu di Kominfo. Anda punya program apa, masuk ke kita. Jadi restoran Anda sekarang kita udah beli. Kalau kita beli berapa? Data di Google 3M, 3,2 M. Saya bisa dikeluarin nggak pakai internet? Di semua titik-titik kuliner dan di semua. Kalau semua kaki 5 keluar, Bapak Ibu bisa tahu di Raden Sare itu ada siapa yang jualan nasi goreng kambing. Terus dia punya sertifikat apa? A, B, apa C? Kira-kira kejorokannya berapa? Nah, maksud saya itu salah satu promosi juga mesti siapin di sini gitu. Karena kita tidak tahu kan ada blogger, kita undang, ada tukang nge-tweet apa. Begitu dia datang, dia kecewa, dia tweet. Selesai semua promosi kita, maksud saya seperti itu. Ini yang jadi masalah juga. Ya, terus hotel-hotel misalnya. Masih hampir semua kelas 3 bawah itu nggak bayar pajak, nggak mau online. Restoran-restoran juga. Kita juga nggak bisa nilai yang betul seperti apa. Nah ini juga mesti dibenahi sistem seperti ini.
Begitu aja. Ya, silakan Bapak Ibu maunya gimana, kita dengerin. Jadi kan maunya ini kombinasi. Ngomong aja nggak apa-apa. Saya kalau nggak jelas, saya stop aja kok. Saya pengen 1 tahun, saya stop aja nggak kerja apa-apa. Aku pengen tahu datanya berapa sih. Saya pengen coba gitu loh. Saya pengen coba yang kasar. Semua kegiatan di stop, yang nggak penting. Terus saya pengen tahu efeknya berapa sih. Kedua yang udah kita janjian orang tahun-tahun itu ya. Promosi semua saya stop. Saya suruh aja orang bikin iklan, semua saya bantuin mau bikin tiket. Jadi kita bikinnya website kita segala macam, gabungin website Bapak Ibu. Kita Bapak Ibu jalan kita dukung datang gitu loh. Mau bikin apa? Saya pengen tahu turun atau naik sih. Jadi kita debatnya lebih enak kan? Kalau menurut saya itu bukan terlalu efek dari menurut saya gitu ya. Mungkin saya juga susah keluarin duitnya TKI itu nggak pantas dengan penambahan orang gitu. Ini lokasi lokasinya gimana? lokasi wisata Pak. Semua hotel kan tidak masukin ya? Iya. Kuliner. Ini Pak. Ya, dulu kan kita minta juga supaya di wisata ada lah kayak mana-mana gitu. Ada CCTV, ada websitenya. Dan kan enggak. Memang benar juara, karena juara dari orang lain nggak itu canggih gitu loh. Jadi kita keluarin sekejap. Pak Agus berapa bulan ya di Kominfo ya? Saya belum 10 bulan. Dulu ke Pak Kominfo saya suruh-suruh nggak mau kerjain. Kita copot, kita stopin. Ganti. Kita tugasin, sanggup nggak? Bikinin semua. Saya minta sama, maksudnya ceritanya minta sama Diskup. Saya minta Diskup, saya pengen tahu supaya masyarakat tahu di mana macet, di mana ada posisi Satpol PP, Diskup, ada di mana ada CCTV semua. Saya mau minta itu. Tahu mereka bilang sama saya, Pak, minta 5 triliun anggaran. Dan itu pun butuh 5 tahun belum tentu selesai. Di upgrade nama juga IT, Pak. Coret. Masih terus kontrak. Saya minta West.com kerjasama, minta Twitter kerjasama. Sekarang kita mau lihat jalan macet dibuka aja semua tuh bisa lihat. Yep. Petugas kita terdekat pun kebersihannya ada Android bisa kita baca. Ini posisi dengan list Pak real time yang merah ini macet Pak. Cuma terus bergerak. Ini kan combine dengan Waze. Ini malah kita bisa tahu persis kalau ada sampah ada apa, petugas kita terdekat di mana. Ini sebagian belum terdaftar ya. Itu saya kasih contoh. Disub kemarin sudah Pak. Udah coba deh. Misalnya di balai kota, sekeliling kita tuh ada berapa petugas. Misalnya kebersihan atau apa yang terdekat. Jadi dulu Pak Jokowi belum. Kalau datang ke kampung belusukan nggak ada petugas sama sekali. Nggak tahu kemana tuh Satpol PP semua. Jadi begitu kalau kita kasih tahu jadwal kita sepanjang jalan penuh. Misalnya saya paksa mereka pegang ini. Nah sistem ini kita hanya habiskan kita 3,5 M ya. 3,2. 3,2. Semua restoran semua ada tata semua. Itu aja ada yang mau update ya, dia nggak mau tambah ya. Ini petugas lapangan Pak. Nah ini tugas di lapangan kita semua. Dan camat. Dia pegang Android. Camat, lurah kita bisa kontrol ada di mana. Bahkan yang terbaru kalau dia punya 70 pegawai, dia keluar dari kelurahan dia akan kasih alert kepada kita. Anak buah kita tuh loncat ke main ke kelurahan lain. Mobil sampah keluar jalur. Kita kontrol habis ya. Alat berat juga belum masuk, alat berat belum masuk belum, saya bisa masukin. Sedang pun Pak. Masukin semua, kontrak. Jadi alat berat kami kerja berapa jam, hidup mesin, sedang, berat, ringan, saya tahu. Tengah malam sisa solar berapa saya tahu. Dia pindah kemana saja saya tahu. Mohon Pak, mohon maaf ini Bapak juga bisa tracking Pak. Iya betul. Ini yang kemarin kan. Iya. Jadi Bapak tanggal berapa ada di mana kemana? Iya, ketahuan semua. Saya kalau bawa Android saya tuh, saya kemana, semua ini saya ikutin. Ini trackingnya Pak. Jadi tanggal Tidak tahu saya kemana aja ya. Iya, tanggal 19 Bapak kemana aja, jalan dari rumah sampai kemana? Masa nggak ada yang mampir ke Alexis saya kelihatan. Saya temenin nanti.
Tapi ini yang maksud saya, ini yang model ini yang kita ingin temukan. Jadi dari yang teman-teman yang di lapangan, saya ketemu West.com, saya ambil. Saya ketemu Twitter, saya ambil. Nah ini kita kombinasikan semua ini. Jadi konsep pemikiran-pemikiran yang menyeluruh ini kita siapkan. Kita mau tahu. Sehingga nanti seluruh dunia orang mau tahu Jakarta, ini PKL kita belum masuk. PKL saya lagi paksa dengan ATM. Nah itu semua PKL sudah terdaftar, kita tahu persis posisinya ada PKL di mana saja. Nah kita akan mulai masuk ke kondisi makanannya. Nah ini masalahnya sekarang brosur-brosur ini, saya lagi berpikir brosur-brosur harusnya dikerjakan swasta, kasih hak iklan. Pasti ada yang mau kerjain itu, saudara. Asal kita nggak terlalu kenain teks gitu. Kita bisa hilangkan teksnya. Nah ini yang model-modelnya kita mau lakukan. Terus saya minta ini, aduh setengah mati. Makanya saya senang banget begitu dia 2 tahun akhirnya keluar. Nah CCTV. Ya, CCTV yang bisa. Kita juga lagi mau tambah lagi, mungkin sampai 2016 bisa di atas 4.000 CCTV yang bisa sampai plat nomor mobil. Sampai wajah orang. Nah kita mau keluar, ini masih CCTV lama Pak ya? Jadi yang lama itu Pak, mohon maaf, ada 1.500 yang terpasang, itu sebagian besar sistem analog Pak. Jadi, Yang baru aja. jadi yang dari tahun kemarin, Januari 500 kan dipasang. kita pasangkan ganti yang analog Pak, supaya bisa IP address-nya integrasi. Nanti XL juga kemarin lapor sama saya, dia punya baik CCTV, dia mau integrasi ke kita. Iya. Nanti kontak aja ke orang XL ya. Saya udah suruh Iqbal. Jadi kita pengennya, maksud saya ini kasih contoh bagaimana saya menghemat uang APBD. Saya hanya beli 3 miliar itu dari Google. Supaya ada street view segala macam ini keluar ini. Dia data lokasi semua keluar. Betul Pak, dulu Bapak kan kita minta bikin sistem, minta saya triliun-triliun. Nggak jadi lagi sistemnya. Mau bikin satu ruangan khusus berapa duit segala macam. Jadi saya udah kesel. Bilang petugas masih ada mobil, saya link sama taksi saja. Saya kontak Express Taksi, Bluebird, boleh nggak sopir taksi Anda link pada kita untuk bantu. Nah ini kita lagi paksa RT RW kita kasih data. Nah ini saya mau cerita ini supaya ini loh cara Jakarta gitu. Ini smart city langsung launching gitu nih. Dan kita masing-masing lurah bisa dapat pemberitahuan yang bagus kan. Yep. Dia punya, hanya kelemahan kita tuh yang di Play Store-nya Android Yep. itu tidak ditulis Jakarta Smart City gitu. Oh, iya. Dia belum ada sistem yang mobile. Dia masih lebih enak desktop. Terus yang iPhone dia juga belum bikin. Jadi saya pengen itu dibuat untuk baca peta total itu yang di mobile supaya lebih cepat. Kalau dia nggak mobile kan ada, ya dia udah 4G sih. Sekarang Jakarta udah masuk 4G. Bapak punya 4G di lingkungan ini udah 4G. XL masih lemah. Telkomsel udah 4G, udah LTE. Nah ini model ini yang mau kita promosi. Nah orang harus kreatif. Nah ini mau apa? Jadi para pelaku usaha ini maunya apa? Kalau di Clue sudah bisa terlihat. Iya, lu udah bisa lihat ya. Dari Cuma orang nggak tahu Clue dong Pak. Itu program. Ini program juga Clue punya orang sebetulnya. Punya swasta yang punya iseng. Anda butuh promosi dong, nah kita gabung. Anda juga jadi ngetop Clue Anda bisa pasang iklan di Clue Anda. Oke, itu punya Anda nggak apa-apa. Nah itu yang saya maksud pertemuan hari ini. Bukan kita yang lead sebetulnya. Kita ini hanya koordinator. Anda butuh apa? Masuk akal nggak? Kalau butuh apa kita kerjain. Kalau nggak ada uang, mesti uang kami masuk akal nggak? Mesti keluarin uang segitu. Anda jamin apa? Jangan numpang hidup dari kami, Anda jadi IO, numpang jahit duit dari kami. Oh sorry, kita nggak mau lagi gitu. Kita udah nggak mau. Cuma bisa CCTV yang di Monas, bisa lihat tuh, bendera besar tadi. Ini asal kita pindah ke mobile aja Pak. Kalau pindah mobile lebih cepat ini. Kita masih desktop cepat. Jadi terus-menerus kita sempurnakan. Ini Monas Pak. Iya. Ada PKL juga. Iya. Ada PKL Pak sekarang. Ini yang real time nih. Real time. Iya, Yang benderanya mana Pak Mas itu? Yang monumen.
bisa lihat. Makanya tinggal kita mau ganti yang lebih tajam lagi nih. Nah ini maksud saya ini bagian dari orang bisa suka masuk ke Jakarta. Dan masuk Transjakartanya, nanti gimana promosikan orang harus pakai Imani. Kenapa pakai Imani? Nanti belanja di PKL, kita coba di Monas dulu, IRPI, 339 kios, itu semua harus pakai Imani. Ini itu inkubator kita. Nah ini Imani untuk kontrol mereka. Ini naik bus sama, naik bus tingkat gratis harus pakai Imani, walaupun tidak di debit. Nah kita bisa baca persis siapa yang naik bus, turis yang beli putus. Nah kita seperti itu saya pikir. Travel, penerbangan segala macam. Makanya saya yakin juga sama kayak kita berdebat kan di Jakarta ya. Kalau kita tambah lagi properti di bawah Monas, seperti di Hong Kong atau di Jerman, itu akan oversupply. Saya bilang iya oversupply. Kalau tidak ada transportasi umum yang Anda bangun. Jadi kalau kita bangun itu properti di situ, Anda timpa dengan sistem light rail seperti Chicago, yang lewat semua nyempil di antara semua gedung. Chicago kasar karena udah tahun 40-50an bangunnya. Kalau teknologi Jepang sekarang itu udah halus, nggak ada bunyi, udah Sumitomo udah ngomong. Maka turis lokal Jakarta akan meningkat. Makanya bus tingkat, nah itu bagian dari saya. Kenapa kita mau berikan 100 lebih bus tingkat? Kita lagi mau nego sama bus tingkat yang di London, yang di pangsa pasarnya di London 60%, di Hong Kong 65%. Misalnya, kalau dia bisa masuk, atau dengan Mercedes, kita masuk, kita putar aja. Habisin 2 triliun, 3 triliun, nggak apa-apa. Pasar itu dikawal, ada satu jalur khusus, jalur lambat. Nah ini maksud saya gitu loh, setiap kita keluarkan uang, saya setuju, namanya promosi jangka panjang, bukan jangan hitung uangnya. Kayak bus, kita 3,5. Jadi kita mau luncurkan bus, mungkin 1 bulan hanya bayar 250.000. Kamu bebas naik bus, atau 300.000, bebas mau naik bus apa aja Jakarta. 250.000, naik aja kamu. Dan bus gak ada lagi ngetem, kita bayar rupiah per kilometer, pasang GPS. Terus kamu kalau beli bus langganan 1 bulan, kamu boleh parkir, bayar sejam selamanya. Dan tunggu-tunggu kerja sama sama kita parkir, itu seperti itu. Baru jadi park and ride di tengah kota. Nah ini model-model ini yang akan ada efek di sana. Tentu ini bagus, maksud saya sekarang yang kayak gini harusnya swasta yang kerjakan. Kalau masih kita, nggak kelihatan juga, ya kan? Kalau swasta yang kerja kan bisa contohnya datang Pak, dia mau bikin buku tentang Jakarta tebel, promosi tentang buku Jakarta apa isinya ya? Saya lupa apa judulnya tentang Jakarta, tebel, buku fotonya bagus. Dia nggak minta uang sama kami 1 sen pun. Dia nyanyi, ya saya kirim itu ya. Color of Jakarta juga. Apa namanya? Gado-gado. Ya terus Color of Jakarta. Iya, kalau Jakarta gado-gado Jakarta dia tawarin nih. Nah modelnya dia akan langsung dia cetak, dia minta pada nama Jakarta. Asal saya ada kata pengantar ada apapun dia mau kasih 1.000 buat kita untuk souvenir. Dan biaya itu semua tuh dia cari promosi. Ya kita nggak keluar APBD. Itu bagian dari iklan. Buku tebal-tebal semua kayak kalau Jakarta Kompas kita masih keluar duit nggak juga ya? Hadiahnya dia kasih duit. Itu uangnya dari kita hadiah. Ya karena dia ada lomba. Nah kayak itu bisa. Misalnya kita ada apa kami yang hackathon ya? Hacker Jakarta. Dia mau main hero ini, kita nggak mau gaji, kita nggak mau pakai IO, nggak mau pakai tender perusahaan untuk. Misalnya contoh kayak tadi, Bapak bilang ada hit 20 juta setelah ada Jakarta Great Sale. Nah pertanyaan saya, hit yang dicapai ini apa kita bayar orang untuk main kayak orang politisi? Atau secara alami? Kalau kita bayar orang, ini masih tendernya, ada bayar duit orang, berapa habis spend? Kita nggak mau lagi ngomong seperti itu. Jadi Bapak nggak perlu bayar orang. Saya tidak pernah bayar orang untuk komentarin saya. Betul kami? Nggak pernah. Lu mau tweet jelek, mau komentar jelek saya pun saya biarin. Karena black campaign also is a campaign. Nggak ada urusan. Statement saya bilang itu terserah kamu, saya nggak mau bayar orang untuk. Karena ini agak
ribut kita berantemnya. Dia mainin, bayar orang mainin. Nah kita bisa ribut soal gitu. Tapi kalau misalnya kita bayar brand ambassador Jakarta 48, ya oke lah mesti bayar orang. Selama kita bayar sesuatu itu ada sesuatu yang make sense. Tapi apa? Dutanya apa? Nah, ini mesti jelas semua, ya kan? Terus itu dulu hotel yang kita bilang Jakarta Night Festival, dulu hotel restoran kan mengeluh kan, ditutup jalannya gitu loh, kan hotel-hotel mengeluh nih. Nah sekarang laporannya menguntungkan apa kurang? Jawab aja gitu loh maksud saya. Iya, nanti tanya aja. Jalan ditutup menguntungkan bapak ibu atau tidak pengusaha hotel restoran? Sudirman Tamrin. Menguntungkan kan? Ya makanya kalau menguntungkan berarti kan teori yang lama itu kan contoh. Ketika kita mau lakukan ini, hotel ngeluh waktu itu, udah Pak? Protes. Kita paksain jalan. Paksain jalan, sekarang menguntungkan. Kalau menguntungkan berarti kita harus bikin. Kira-kira gitu. Setahun sekali bikin. Nah bikin kita mesti tanya, IO-nya, musiknya kan harus sumbangin. Apa perlu kita keluarkan uang itu banyak untuk apa? Promosi. Saya kira hotel-hotel sudah pasti promosi. Mau nggak nginep di kita? Kita ada Jakarta Night, menyaksikan ini event terbesar di planet dari ruang hotel. Itu sudah Anda lakukan. Kami bikin. Nah kami bikin kita mesti keluar duit apa? Misalnya 2M atau 3M gitu Pak. Nah ini duit apa yang mau kita keluar? Pengamanan atau apa? Nah itu kita harus keluar. Nah ini yang seperti itu. Berarti kita putuskan. Berarti Jakarta Night Festival ini adalah agenda kalender resmi dan rutin di Jakarta. Karena pihak hotel semua restoran merasakan keuntungan. Nah itu loh Pak, maksud saya cara kita langsung tes aja ke Bapak Ibu yang pakai nih. Buat kami mah santai aja, yang penting online pajaknya. Restoran makan untung masuk duit lagi Pemda gitu loh. Yang penting online. Kalau yang nggak mau online, sudah bilang sama Pak Ari, harusnya kita cabut izinnya. Semua hotel restoran yang main nggak mau online, mainin, rusak, segala macam, cabut aja izinnya. Kalau dia bilang pegawai kami akan demo karena ditutup hotelnya, kita akan hasut pegawainya. Kamu demo balik, saya beli hotelnya, kami beli. Kasarnya gitu dari kita. Itu nggak usah ngancam-ngancam kami, pemerintah. Kalau kamu ngancam kita beli. Kita ada BUMD, ada apa, kita beli. Nah kita akan bilang kita kasih gaji Anda lebih baik. Sama kayak tukang parkir kan, nyetor yang sama 500.000 sehari. Kita kerja sama swasta, pasang mesin semua, uang swasta semua, bagi 70-30. Asal kamu bayar dan tukang parkir 2 kali UMP. Premannya kita yang baru sekarang. Tahu nggak duitnya berapa? Itu belum tahu, semua beres ya. Semalam 21-24 juta. Jadi bagi 70-30, kita nggak mau urus investasi, kerja, manajemen nggak mau, jadi preman 7-8 juta semalam. Itu maksud saya, ada uang yang harus kita keluar. Ada uang yang kita tidak mesti keluar. Nah ini yang saya tawarkan pada para pengusaha supaya kita jelas gitu. Bayangkan kita bisa bikin kayak bisa Jakfest tadi. Kita tutup mana? Kita harus subsidi Anda sampai kapan? Kan tujuannya kan bisnis nih. Subsidi Anda sampai kapan? Penonton Anda dari luar negeri sampai kapan? Artinya betul-betul turis yang datang karena mau hadir di Jakfest. Itu mesti diukur nih. Bukan menghibur orang lokal. Kita bebasin pajak? Boleh, nggak apa-apa. Mau nol juga boleh. Nah, berapa lama saya mesti dukung Anda ini? Jakfest. Kalau 1 tahun, 2 tahun tidak beres, tidak becus, tidak ada signifikan yang cuma keluar duit undang pemain luar negeri datang, saya juga pintar begitu. Nah itu juga jadi masalah. Berapa tahun mesti duduk bareng. Kalau enggak, Anda cari yang lebih profesional yang kerjain. Bisa kayak Java Jazz segala macam. Kita juga bantu dia kan. Dia untung nggak? Untung. Dia yang datang banyak. Yang datang juga bukan turis luar, yang datang ke gue liatin di nongkrong apa. Pemainnya iya dari luar, tapi bayar.
Mereka dibayar. Misalnya kayak Jakarta Marathon, International Marathon, bisa berdebat juga kita. Semua yang pelari internasional itu dikasih hadiah yang besar dan mereka dibayarin semua. Tujuannya apa? Tujuannya supaya ada orang-orang awam luar negeri datang maraton di sini, Pak. Kan itu tujuannya. Sama seperti orang kita, itu banyak hobi lari ke luar negeri. Orang kita nih, turis lari nih, yang begini. Nah itu ukurannya itu. Kita keluarin juga nggak apa-apa. Nah targetnya bisa nggak orang luar negeri nambah turis yang datang karena dia di hotel karena dia bayar kayak orang kita. Nah, kan itu ukurannya maksud saya gitu. Bukan si turis yang kita bayar datang, pemain band kita bayar datang, nggak apa pancingan setahun 2 tahun, tapi sampai di mana? Nah ini yang kita mesti ukur. Ya festival macam-macam ya. Nah misalnya kayak International Dance yang kita lihat yang urutnya, pemerintah Abang None Jakarta udah pasti. Ini bukan turis yang datang, ini cuma ngarap orang luar datang. Jadi kalau saya perhatikan, bukan orang yang luar datang, perwakilannya kita bayarin datang. Ada nggak orang luar lagi datang pas hari itu? Ya paling ada keluarga ikut, tapi umumnya cuma kebutuhan turis saja. Jadi maksud saya ukurannya gini Pak, ini sama Bapak Ibu. Setiap event yang kita bikin, setiap acara yang kita bikin, targetnya jelas. Siapa? Kalau dia terus hanya lokal terus, nggak bisa. Bisa pemerintah Abang None Jakarta, kalau nggak ada trademark kita, mau nggak mau kita kerjain nih. Proses duitnya gitu banyak, ada IO-nya, ya sudah. Kita tinggal evaluasi, ini nggak bisa dibuang. Kita hanya mau evaluasi duitnya worth it nggak keluar segitu. Pakai TV segala macam worth it apa enggak? Apakah event ini nggak tambah turun? Abang None tambah kelas second grade karena ada Putri Indonesia, ada apa misalnya gitu Pak. Mereka kayak Koko Cici, saya mau keluar duit, ribut sama saya. Nggak mau, lu gabung aja sama Abang None Jakarta. Kita mau dong, kita etnis, silakan bikin duit sendiri. Nanti ada Miss India, silakan bikin sendiri. Mau Arab bikin sendiri, bukan urusan saya. Nah kita mesti berani. Kalau dia alasan, wah ini banyak datang loh Pak, ramai juga loh Pak. Ya pasti rame lah, saya lagi nyanyi-nyanyi di depan juga pada ngumpul, orang nanti walaupun suaranya fales. Karena Jakarta kurang hiburan. Itu kan masalah kita, maksudnya bisa contoh. Festival Jakarta Great Sale, ini udah jelas. Ini udah sangat baik. Ya kan? Ini tinggal promosi. Kita mesti link, misalnya contoh promosi seluruh LED hak kita itu harus kita pakai. Nah saya lagi dorong agak murah pajak, semua mall itu pasang LED, Bu Ellen. Kayak di luar negeri, pasang LED besar-besar di situ. Nah orang pajak dekatnya juga keterlaluan, harusnya jangan hitung lebarnya dong. Sengaja tayangnya kamu dong. Jadi kan memang saya ngerti kok, di sini tuh pembangkangannya luar biasa. Saya bukan suzon loh, saya jadi agak paranoid, ya masuk akal. Saya masuk kantor di sini, ini masuk kantor ya, Pak Jokowi dapat kursi burukan, kulitnya lepas-lepas semua, pamunya semua lepas-lepas, ini gubernur wakil gubernur baru loh. Ini fair aja nih, kita senyum-senyum aja nggak apa-apa. Ini nggak tahu bagian umumnya kemana waktu itu. Saya tidak dapat kursi, lebih gila lagi. Saya masuk ke ruangan saya hanya ada satu meja, nggak ada kursi. Nah saya supaya Bapak Ibu tahu kenapa saya suzon di sini gitu loh. Nggak dapat kursi saya tanya, waktu itu masih Ibu Sri gitu ya. Saya tanya, Ibu, kursi saya mana Bu? Dibawa pulang Pak Fauji Bowo. Loh kok bawa pulang? Ya dengan kursi beliau. Terus punya saya kan ada yang punya Pemda, belum pengadaan Pak. Nanti perubahan belum pengadaan. Oh gitu ya? Iya. Namanya kan teror mental kan. Oh, gampang saya tarik aja kursi rapat satu. Tuh kursi rapat, enak juga Ergotex.
Lah kursi rapat, duduk aja kursi rapat. Sampai tahun baru nggak datang juga kursi. Nggak datang. Sampai 2014 anak magang tambah banyak di ruangan saya. Saya mau tambah kursi, dia belang, saya minta kursi saya dong. Ini kan udah 2014 nih. Ini balikin. Datang kursi, duduk begini. Jadi saya tanda tangan mesti akan pakai pantat gitu. Kalau nggak saya bisa. Aduh, capek tanda tangan kayak gini. Saya bilang kalau gitu nggak apa-apa, belang-belang deh, aku ambil kursi itu lagi deh. Duduk, pakai, nggak apa-apa. Pas berusukan ke ruang sekda, nggak dipakai, kosong kan ruang sekda nggak ada. Saya ada kursi, aku pengen coba kursi sekda enak nggak sih? Bisa duduk. Ini udah kursi nih, tanda tangan enak. Terus saya panggil biro umum, ganti biro umum. Kursi sekda sama kursi saya harusnya bagusan kursi siapa ya? Minimal sama deh. Oh iya Pak, ada Pak, Bapak baru turunin satu kursi gede. Ya, Egotex ya, yang 5 jutaan. Saya mampu beli sebetulnya. Itu, oke bagus. Terus saya yang punya gubernur lebih bagus dari saya atau sama? Nggak ada. Ya udah. Ini suuzon pengalaman di sini. Pak Jokowi pergi, satu ruangan saya mati lampu. Saya bilang, kok mati? Oh bisa hidup Pak, asal 23 lantai sebelah dimatikan. Masa gara-gara ruangan saya 23 lantai saya suruh mati? Gak bisa dong. 2 jam saya buka jendela kayak di kampung kerja kantor. Gak ada AC, gak ada lampu, untung jendelanya itu udah. Ini baru wakil nih, baru jadi PRT. Ini cerita loncat banyak, sampai waktu singkat. Ini jadi gubernur nih kemarin. Jadi gubernur. Nah saya mau tanya, ini yang kasih minum kan main isi nih, saya minum kan. Ada racun, nggak ada racun, gua nggak tahu. Ada arsenik, nggak ada arsenik, gua nggak tahu nih, gua minum aja nih. Saya masuk ke sini, pegawai yang nyiapin makanan saya nggak kenal juga loh. Kerudung ini Bu, ini kira-kira bener apa nggak bener kan? Ya udahlah, mati aja lo udahlah. Mati muda juga bagus juga, orang nggak pernah lihat muka tua, makannya udah 2 tahun saya udah kenal semua dong pegawai ini, ajak makan, ngomong, suami di mana, anak di mana, udah. Kemarin sore mereka datang, biro umum Pak. Saya kaget. Yang layanin makan minum saya, kalau nggak bener pun saya yang minta diganti loh dari Anda, betul nggak? Ini ada tanpa kasih tahu saya ada main pecat orang saya. Terus itu mau ganti yang mana? Ganti yang baru aku lebih takut minum apa makan nih sekarang ganti yang baru nih. Kamu ganti yang cantik-cantik aku lebih takut lagi tadi. Maksud saya bayangin di DKI. Saya kira yang paling tinggi di DKI ini ada suka nggak suka tuh gubernur. Bukan saya mau ngomong sombong gitu. Masa Anda pecat orang yang layanin saya 2 tahun tanpa kasih tahu saya? Saya telepon, terus alasannya dia curi printer. Curi printer juga kamu lapor polisi gitu. Saya tanya, mana curi printer? Enggak kok, cuma pindahin meja, nggak lapor dia marah. Padahal saya turun, stafnya belum banyak, meja saya belum siap, masih mau beli. Yang meja saya yang lama aku turunin, boleh dong, bukan meja saya, meja staff. Dia marah-marahin semua orang. Dan lucunya tukang nyiapin makanan saya ini, dia punya suami itu bagian umum di AC loh, honorer semua nih. Dipecat juga, gila gak? Suami salah apa gitu loh. Nah saya di sini udah kenyang digituin orang, jujur aja. Sangat kenyang saya digituin. Saya betul sangat kenyang lah digituin orang. Makanya saya tiap pagi kalau datang kantor tuh saya pikiran tuh mau berantem, siap mental dan fisik untuk duel sama siapapun. Makanya saya bilang suatu macam-macam pasti aku ribut. Karena saya udah terlalu paranoid tuh. Dan saya semua alasannya ada. Dan untung semua anak magang itu kan di ruangan saya, staff saya itu satu ruangan, saya nggak ada ruangan. Kemarin itu saya makan sama teman-teman. Ada satu teman yang saya tanya,
Kamu tanya sama dia, kira-kira saya paranoid? Itu teman saya di mobil, dia bilang ini, aku pikir lu tuh mukjizat tuh, lu masih tahan, gak gila, gak sakit ya. Dengan pressure seperti ini. Rata-rata. Makanya saya juga jadi udah latih terus, mau duel, mau apa, gue latih. Ya saya tahu, makanya saya mau sama Bapak Ibu, ini pikiran saya pasti hari ini nggak bisa usul. Bapak nanya, pikir tertulis sama saya maunya apa? Kita balik lagi sini, Jakarta Marathon, kalian pusat, oke, evaluasinya apa? Kalau cuma ngundang orang luar datang, kita nggak pernah promosi orang yang suka maraton luar negeri datang, ini gagal. Jakarta memang rutin undang dari dalam negeri. Ini juga nggak ada turis yang terlalu banyak datang. Bisa evaluasi. World Royal Heritage Festival, aku nggak tahu ini perlu atau nggak di Jakarta. Kalau mau dilakukan sesuatu ya oke. Bisa nggak undang dari luar negeri? Bisa, mesti bayar dia. Bisa nggak pendekatan kepada dubes-dubes supaya sekaligus promosi misalnya, supaya dia datang dong. Nah kalau kita masih bayarin dia juga masalah misalnya. Nah Jakarta Fashion Week udah relatif baik. Kita nggak perlu siapin duit, kita siapin duit untuk apa? Siapin duit supaya yang baru-baru deklarasi yang memang kita seleksi bagus Pak, kita bayarin ikut jadi peserta. Kan Jakarta Fashion Week kan udah bikin bagus nih. Semua peserta harus bayar kan? Dia selama ini nggak pakai duit kita, gitu Pak. Nah gimana supaya dukungnya lebih hebat, lebih besar? Kita siapin duit kalau mau, kita bayar kepada orang-orang yang memang punya bakat, nggak punya uang. Sehingga Jakarta Fashion Week, dia dapat uang kita dari mana? Dapat uang kita versi peserta yang banyak. Jadi kita jamin ada peserta sekian, kita cari orang misalnya. Dia bukan bikin satu, sewa lagi yang mirip itu Pak. Seolah-olah diperpanjang Jakarta Fashion Week. Kalau dia sebulan, kita perpanjang sebulan. Saya kira nggak bisa. Kita nggak mau seperti itu. Kalau mau dukung dia yang sudah nyata jalan. Kita jangan ciptakan mainan baru. Jakarta Cosplay Parade oke, sementara. Dari berapa produk dari Cina yang mau datang, dari mana pabrik yang mau datang? Saya kemarin ketemu anak muda main bagus banget. Dia bikin semua, dia desain, dia pesan dari Tiongkok, dan dia jual online. Ini udah tahap yang ketiga dia jual. Satu box itu, mainan itu, 250 US dollar. Dia udah laku, sekali pesan 500, udah 3 batch dia pesan, itu udah 1.500. Anak muda nih, dia desain ini. Nah maksud saya mesin dorongnya seperti ini. Kalau nggak sampai target seperti ini, nggak bisa. Nah kita mesti undang seperti apa. Kalau cuma have fun, datang, saya kira have fun kita kasih tamu, have fun situ aja lah udah. Nggak usah kita keluarin duit bikin acara apa. Kita cuma mancingnya apa, lomba desain apa, kita produkin. Jadi keluar kayak gini, bisa nggak pesan ke Tiongkok berapa banyak? Siapa yang mau promosi? Hotel mana yang mau kasih tanda? Kalau kita selalu ngeluh, Jakarta Musik Festival juga, ya makanya saya bilang Jaktis mesti dinilai dari itu. Berapa turis asing yang datang nonton? Karena ada, misalnya gitu ya, dulu saya suka Oma Irama. Itu film Oma Irama putar di bioskop keliling bapak saya mana, saya ikut tuh naik truk untuk nonton. Orang kampung saya juga begitu. Itu seperti itu. Nah, harusnya Jaktis ini kalau kita undang seorang pemain yang hebat, turis itu datang. Saya pakai istri saya, anak saya. Saking demen nonton apa ya? Itu namanya Singapura itu apa? Yang Mamma Mia lah, yang Phantom of Opera apa segala macam itu. Begitu nonton. Saya di New York juga nonton, diajak orang. Nah itu orang sampai rela. Coba lihat di Singapura itu, hampir semua isinya orang Indonesia yang nonton apa itu? Opera apa saja apa itu? Opera musical show. Nah saudara kita pernah Laskar Pelangi, itu bagus. Kita dukungnya nggak full. Laskar Pelangi film begitu bagus sampai seluruh Indonesia datang menonton tuh di tim. Itu bisa extend. Bebasin pajak apa? Maksud saya itu dinas pariwisata ngincernya kayak gitu.
Singapura orang pergi loh. Istri saya sampai bilang, sorry ya Sabtu kok bisa teman ibu, kenapa? Ini hari terakhir. Mami ya tuh, anakmu yang cewek suka musik. Kita berangkat pagi-pagi, pulang malam, besok jam 10. Kita mau nonton itu. Anakmu bakat itu, oke, gue. Nah maksud saya itu ukurannya itu. Dia bayar mungkin, dia bayar orang itu datang, ngadain subsidi. Nggak ada namanya pertunjukan opera itu yang untung Bapak. Umum itu subsidi pemerintah. Jadi dari subsidi itu ukurannya apa? Turis asing yang sengaja beli tiket di situ berapa? Ini travel aja harus pikir. Itu yang kita juga jualan itu ke Singapura nonton itu kan. Agent juga jualan itu gitu. Nah itu yang diukur. Nah kita jelas wisata nggak perlu nggak beli sesuatu. Itu misalnya mau contek Singapura, contek Malaysia. Malaysia ada great sale, agentnya jual kan. Hong Kong. Wah, teman-teman istri saya nggak punya hobi itu. Teman-teman ngajak, kemana? Hong Kong yuk. Ya, semalam 2 malam aja. Lagi great sekali Hong Kong gitu. Begitu. Dia lagi pameran mutiara. Mesti pergi. Itu maksud saya itu loh. Pameran seperti itu. Dia jualan tiketnya itu. Jelas. Jadi turis datang karena ada itu. Kalau kita kan mesti ukur Jakarta Great Sale ini berapa turis. Kita kalah gara-gara pajak kan. Mesti bikin surat kepada presiden. Untuk Jakarta Great Sale mesti tulis Pak, formatin. Kalau mau nyanyi Malaysia Singapura, ada Jakarta Great Sale, ada orang mau datang untuk belanja, hilangin pajak sebulan itu, semua mall gitu Pak. Lalu kita ukur, mau nggak orang Malaysia datang belanja karena lebih murah. Sama kayak sekarang orang Malaysia, dia mau ke Bandung kan, murah, langsung penerbangan loh. Orang Brunei rata-rata ke Bandung. Ya dia kan anak abang juga, dan dia berapa bisnis. Nah ini yang mesti kita Vitamin City jual batik yang bagus. Kita ada Nusantara kuliner. Nah itu mesti jual di paket branding gitu. Lemparin ke sana. Nah kita di sini konsentrasi siapin supaya datang nggak memalukan. Datang ngomong mau apa? Wisata bus ada apa? Kita siapin. Jadi kita nggak mau event lagi. Diterima gubernur dari turnya sana. Nah efek itu. Ini nggak ada, saya bisa salah. Jakarta International Performing Art, silakan. Nah kita undang dari luar negeri kayak kemarin Pak Hasim. Dia keluar duit 8M. Dari seluruh dunia punya apa ya, semacam grup folk art atau apa datang. Dia keluar duit pribadi. Dibayarin semua peserta luar negeri, hotel, tiket semuanya. Kurang promosi. Nah saya lihat efeknya cuma kita datang saling tuker, nggak bisa. Jadi kita mesti undang yang top sampai si turis itu mau ikut datang. Yang negaranya nggak ada. Contoh Singapura paling jelas dia ciptakan itu loh. Nah kita bikin, kita nggak punya tempat kayak di Australia Singapura itu. Ya kita bikin nggak di Rio. Mau berapa M? Kita bikin yang konsert hall yang besar, opera yang besar, paling 500 M kalau di luar tanah. Bisa kita bikin gedung. Kita bisa contoh orang mau naikin KLB di Kuningan, mau naikin KLB nih. Kita boleh dapat bagian nih. Kau minta dong 5.000 meter persegi space-nya. Ya sekolah wisata, aku mau bikin nih kayak ini 500 M. Gak apa-apa, asal kajiannya benar. Bikin. Nah kayak tim kita udah bikin. Musiknya begitu tanya orang yang tahu sistem Pak, dia masuk. Waduh sayang ya. Ini panggung Anda itu ngerti pas itu kurang gitu. Makanya gak boleh kita yang rancang. Mesti pemain, pelaku, Anda maunya apa? Misalnya kayak ini, Jakarta Festival, oke. Jakarta International Dance Festival. Dia datang sampaikan, oke. Gak cukup duit. Kalau nggak salah saya itu sumbang kalau nggak cukup duit nih Pak, 100 juta Pak. Atau 150 juta. Nah, saya nggak mau, kalau kepepet saya nggak mau sumbang model itu. Saya mau semua jelas, transfer bank segala macam. Dia udah bikin ini, ukurannya apa? Bukan cuma senang-senang orang datang, dia nggak bisa. Nah tim kita nanggung Pak. Nah itu Bapak lihat yang punyanya Stephen Tong di GRII.
Betul kan? Pakai duitnya dikit, biayanya Pak. Kalau kita mungkin 3 kali lipat bikinnya. Dia punya museum, kalau dibuka koleksi pribadinya nih, lukisan oke, aspal, dia sudah orang China lukisin. Jadi dia sebut itu musiknya luar biasa, duduk di kursi mana, semua pipe organ. Itu habis berapa? Nah maksudnya kalau orang yang rancang seperti ini, yang bikin, nah kita sudah bisa, manfaatnya sudah ada. Di Jakarta punya the best tuh, itu biasanya number 3, number 4 di dunia. Jadi orang dari luar negeri datang, betul lihat, wah kaget. Sampai hari ini, dia pun nggak minta dukungan kita. Dia satu-satu yang tiap tahun menyelenggarakan banyak sekali konser-konser. Dia bikin, nggak promosi kita. Saya tanya orang dari tahu nggak ada itu bagus gedung itu? Waktu itu hampir tiap bulan dia tuh ada. Bule-bule datang nonton. Jadi dubes-dubes kita itu sekarang kalau mau nikmatin musik itu rata-rata ke situ loh. Nah, kita nggak usah bikin. Maksud saya, ini kenapa nggak mau dipromosi tak bisa-bisa? Bahwa ada ruang yang begitu baik, suara begitu baik, ada museum yang begitu baik. Itu yang bisa nyaingin cuma dari Taiwan. Kalau Singapura masih bisa kalah. Koleksi-koleksi dari China, giok segala macam komplit Pak. Ini kita bantu. Gimana caranya saya buat Anda jadi resmi nih, buka ya koleksi pribadi nih. Kalau dia masih ngurus, ngapain gua cari duit, urusan pusing gitu loh. Saya seneng-seneng, saya seminggu buka sekali. Kasih jemaat tamu saya mau lihat gitu. Oh kita bisa bikin. Nah itu model-model ini ya. Saya nggak tahu mau kapan kita mesti ketemu lagi. Kalau kita putusin anggaran, karena tahun 2015 beliau mengajukan 1,289 T. Macam-macam. Terus dia potong ini 673. Nah potong ini pun saya bilang sama Bapak sama BPKD jangan asal potong. Kadang-kadang potongnya itu lucu. Orang mau bangun ruang ICU tambahan, langsung potong, nggak bisa setengah aja. Gimana bisa ruang ICU setengah gitu loh? Jadi bukan begitu. Nggak, karena mereka nggak ngerti. Nggak berbasis gini nggak, karena Bapak motongnya lucu. Saya ngerti, saya orang keuangan. Saya di panitia anggaran di DPRD Belitung Timur. Jadi bupati. Dia bilang, kamu ya dinas ini ya, kurangin 20%, kurangin 30%, kurangin 50%. Bukan itu. Kita harus keluarin, Anda punya kegiatan apa, berapa item maunya apa. Duit kita nggak cukup nih, bukan potong 20, bukan. Di antara 10 mau hilangin yang mana? Gitu loh. Jadi bukan potong duit, bukan duit. Money follow function, bukan function follow money. Kalau money follow function, functionnya apa? Anda maunya apa? Baru kita duit, nggak cukup, kita perubahan tambah lagi atau apa? Di sini, ya. Itu yang kita pengen. Ya, silakan Bapak Ibu. Silakan disampaikan, ditanggapi semua. Singkat-singkat aja. Terima kasih Pak waktunya. Saya Diana dari Asika DKI, Asosiasi Biro Perjalanan. Anggota kami sekarang sampai 1.400. Kita 1.400 dan masih terus bertambah rata-rata setiap bulan. Setiap bulan rata-rata bertambah sekitar 4-8. Tapi yang aktif itu sekitar 700 anggota. Kami terima kasih ini atas waktunya. Kami sangat senang dengan informasi-informasi yang didapat dari Pak Ahok dan Pak Gubernur. Cita-cita kami ini yang sampai sekarang belum kesampaian itu adalah membuat Jakarta City Tour. Karena di negara-negara lain, ibu kotanya semua punya city tour yang bisa dijalankan dan kami belum sampai sekarang. Waktu Pak Jokowi menjadi gubernur, kami sudah difasilitasi dengan bus tingkat itu, tapi sampai sekarang kan belum bertambah dan ini masih. Saya langsung jawab ya, itu tahun depan kita mungkin kalau cepat supply, kita bisa dapat sampai 100.
Nah kalau Asia kita mau operasikan, kami operasikan supaya biaya, tapi untuk brosur silakan Anda bisa jual ke seluruh dunia untuk datang untuk masuk. Dan saya juga yakin hotel-hotel kecil di kota, pasar baru semua tuh yang GSP-nya 0 itu akan hidup. Nah itu tahun depan Bu, kita akan supply. Yang mengoperasikan kami. Jadi tinggal dipakai, taruh orang pun boleh. Ibu mau taruh tour guide, seluruh Asia kita mau jualan paket, mau keluar dari Indonesia juga boleh. Ya Pak. Anda boleh lakukan jualan. Ya, mengenai brosur paket turnya memang kami Pak, tapi informasi mengenai Jakarta itu kami harapkan masih dibantu oleh DKI. Itu yang saya tawarkan. Saya pengen bisa nggak perusahaan iklan, bisa tuh yang yang tax free itu loh di bandara. Itu bisa nggak mereka koordinir? Kita harus berani tunjuk satu orang. Nanti kasih hak koordinir. Jadi semua hotel, restoran yang dimasukin itu ya bayar untuk cetak barang. Iya. Yang penting jujur, yang penting berani buka. Kos kita sekian, Anda boleh cetakan mana sekian. Atau kita udah siapkan printnya oke, masing-masing restoran boleh cetak. Kita yang bantu dia titipin di mana, di bus di mana. Nah itu pasti bisa. Yang penting transparan. Kita ini saling nggak percaya. Ibu kasih saya, ibu ambil untung lagi. Ibu yang bikin saya, ibu ambil untung lagi. Jangan-jangan cetaknya nggak sampai sejuta, bohong lagi. Nah itu yang berantem. Namanya minimal desainnya dulu satu. Kita kasih di mobile, hampir semua bus ada wifi kan. Jadi kita bikinkan, misalnya contoh ibu yang murah, itu bisa bantu bikinkan sebetulnya. Di mobile Android itu, yang di Play Store. Jadi itu semua booklet itu bisa masuk ke situ. Karena begitu download itu dia bisa lihat semua. Jadi itu juga hemat uang cetak juga. Yang penting mesti ada, mungkin ibu pimpin duduk. Saya kasih ibu wewenang supaya bisa narik sponsor, tapi transparan aja. Kalau buku itu cari untung dia kan, kalau transparan jalan. Iya. Jangan buku Pak, memang bentuknya brosur dan Ya kayak Singapura lah. Iya. Di bandara tinggal ambil peta, Iya Pak. Transjakarta semua masuk situ. Dan saya nggak pengen keluar APBD itu, kasarnya gitu kalau bisa. Semua bagian dari iklan. Ya oke, itu yang pertama Pak mengenai city tour. Memang sarana dan prasarananya seperti transportasi dan tempat-tempat di mana berhenti itu juga nanti memang harus dibicarakan. Dan juga mudah-mudahan kemacetan akan bisa terurai dalam 2-3 tahun. Nggak mungkin terurai kalau light rail nggak terbangun. Iya. Jadi kita mau paksakan bangun light rail. Saya udah punya 7 koridor. MRT, Utara Selatan, Timur Barat itu masih lama. Iya. Nah ini sama bikin cluster. Antara perumahan, mall, bandara, wisata kita mau bangun. Nah ini memang lagi berantem, tapi saya mau paksakan. Light rail harus dibangun. Jadi kalau Transjakarta kami jamin 2016 seluruh bus di Jakarta sudah tidak ada yang ngetem, karena bayarnya rupiah per kilometer. Dan semua bus pasti bagus, karena dia bisa kredit. Nah, dari koridor 1, sekarang mau koridor 1 kita udah katakan kalau ada perubahan itu sangat steril. Hanya busnya yang bumping. Makanya tahun depan saya mau masukin Scania yang independen suspensi. Kalau naik Kijang Scania kalah. Iya Pak, mudah-mudahan cepat terlaksana. Ya, tahun depan ini. Iya. Ini sih sama. Terus memang terus terang saya setuju dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, tapi promosi Jakarta sebagai ibu kota dan sebagai suatu kota metropolitan itu tetap diperlukan Pak. Itu wajib hukumnya, Ya. Bu. Ya. Makanya saya bilang kan itu wajib hukumnya. Maksud saya, uangnya berapa yang pantas? Ya itu saya pikir. Saya tidak mau kami yang menentukan. Saya pengen swasta ada bikin dulu. Saya lihat, jadi teori saya sederhana. Ibu punya 2, saya kasih 2. Punya 5, saya kasih 5. Punya 10, saya kasih 10. Kalau ibu nggak punya, saya nggak mau kasih. Kalau sekarang enggak, saya punya dana, ada 10 orang, bagi rata. Saya nggak mau. Jadi yang nggak bisa kasih sumbangsi, tinggal aja udah. Anda nggak punya kreatif, tinggal aja. Anda udah punya ide apa dulu, berarti itu pasti dari hatian. Sama seperti Yayasan Peria. Kita keluar duit, lagi ini berapa miliar, kirim pingpong. Oh itu nggak, kan ada pencap pingpong, tenis meja. Ngabisin berapa miliar dipegang dia,
ngirim orang nggak jelas. Kemudian saya bubarin, saya pengen duit aja. Oh berapa? 5 miliar. Ya udah 2,5, udah itu 2,5 deh. Tambah orang ya, sama ya. Udah jelas. Dia nggak mungkin nyolong uang saya. Karena dia udah keluar uang untuk lakon ini, karena dia hobi dan punya bisnis. Nah, saya pengennya temukan di Axiata semua pemain seperti itu. Bapak Ibu biar punya bisnis dong. Ya, kami kan di bisnis biro perjalanan, Pak. Ya, kan pasti untung kan, pengen untung. Nah itu, saya seperti perkreditan bank sudah. Yang nggak mau dikredit. Maksud saya itu. Ibu lakukan, apa yang udah mulai Ibu lakukan kita lihat. Yang mana kita bantu. Ya tentu kami akan membuat promosi Jakarta itu dengan sesuai dengan paket-paket dari kita, Pak. Nah, yang dibutuhkan supportnya adalah promosi seperti yang tadi saya bilang dari Jakartanya sendiri gitu, dan itu memang kita yang menunjuk biro iklan atau gimana, atau dari dinas pariwisata monggo aja, Pak. Kita yang dari sisi package-nya, dari sisi paketnya itu kita. Ya isinya Ibu. Ya. Kalau kami ada proses tender, ada proses apa. Ya. Jadi kita juga pengen bayangan harganya. Makanya saya bilang ini Bu ya, saya pengen betul-betul Jakarta ini transparan habis. Jadi nggak ada namanya kickback, komisi, tidak ada. Begitu Anda main, saya coret aja udah. Anda perlu dipunya lewat saya kok. Saya udah sangat kasar udah mainnya. Tapi kalau Anda melakukan dengan baik, kasih tahu kami, ya kita yang proses. Tapi tema seperti apa, kami tidak bayar lagi konsultan. Kami tidak bayar IO lagi untuk bikin gituan. Itu yang kacau. Ini kalau Ibu yang bikin ini, ngapain sih tidak beli kan? Dia sekarang, kalau saya mau dapat map ini Bu, kalau saya bayar konsultan untuk meneliti, mensensus restoran semua ada di mana, mati saya. 5 miliar nggak cukup, 1 bulan nggak jadi. Saya panggil Google, lu punya nggak data ini semua? Saya bisa pakai semua, berapa kita mau bayar? 3,2 M, tidak bayar. Jadi semua langsung. Nah maksud saya itu, saya mau keluar uang promosi, tapi sekarang pantas nggak? Tadi pakai IO lagi, ini bikin ini lagi, pas saya nggak mau lagi. Terlalu banyak bocor, gampang tadi. Suzon kita jadi akhirnya perangkat kampung. Iya Pak. Nanti kami akan mungkin akan masukkan isi-isinya daripada paket-paketnya itu. Kemudian yang ketiga adalah event, karena lama tinggal dari turis-turis di mancanegara yang ke Jakarta itu kan rata-rata di Jakarta itu 3 hari kan. Jadi Karena 60-70% orang bisnis kok. ya, ya oleh karena itu kami ingin tetap memasukkan Jakarta di peta pariwisata untuk leisure, karena itu bisa memperlama lama tinggal. Menjadi setidaknya 4 hari rata-rata. Itu adalah dengan event yang sudah terpetakan dan bisa kita promosikan jauh hari. Jangan jangka pendek, karena kalau jangka pendek kita sudah kalah dengan online travel agent atau sudah kalah dengan internet. Nah itu. Kemudian yang keempat adalah karena biro perjalanan ini kan tugasnya adalah membuat paket wisata. Nah untuk membuat paket wisata ini kita harus tatap muka, Pak, nggak bisa dengan internet semata. Internet memang iya kita memberikan informasi, memberikan jadwal dan lain sebagainya, tapi kemudian kita harus saling bertemu untuk menjelaskan apa sih paketnya ini sekian hari, apalagi kalau paketnya itu lebih dari 4 hari misalnya. Contoh adalah bulan Oktober yang lalu kami bersama Dinas Pariwisata promosi ke Pineng dan ke Selangor. Di Pineng itu ternyata orang-orang sana overlook dengan Jakarta. Tourism Convention Bureau-nya itu tidak tahu Jakarta punya fasilitas MICE itu seberapa bagus. Karena mereka selalu seringnya tuh ke Medan, dan setelah ada Air Asia mereka ke Bandung dan ke Surabaya. Gitu. Dan setelah kami tatap muka mereka baru tahu gitu. Jadi saya pikir sedikit banyak tatap muka dengan agent-agent atau B2B bisnis ini tetap diperlukan, Pak, pada taraf-taraf tertentu. Iya, tapi maksud saya gini Bu ya, saya tidak perlu bikin event besar untuk ketemu deal bisnis itu. Itu terlalu kecil. Sebetulnya kalau Ibu punya partner di luar, Ibu kontak, kasih tahu dia via telepon, email, brosur juga. Kalau dia nggak ngerti pun, zaman teknologi itu masih bisa.
Sampai ibu nggak punya duit nih, agennya nggak punya duit, cuma bisa tangkapan besar, gue yang bayarin deh. Kasarnya gitu, ibu mau ketemu agen sana, saya bayarin deh. Gitu. Tapi saya mau tahu alasan apa kamu saya bayarin tiket Anda pergi. Nah kalau cuma saya harus bikin event besar baru ketemu, oh ternyata maisnya baru dia ngerti kita ada mais gitu besar. Aduh kasihan banget berarti promosi kita. Ibu ngerti nggak maksud saya itu? Gila banget itu di Selangor semua. Ternyata orang nggak tahu Jakarta. Mesti kita bikin event itu besar, sewa hotel, baru orang tahu. Tuh tahu cuma berapa orang sih di situ yang diundang? Ya maksud saya, kalau seperti itu, berarti promosi kita jaraknya, koneksi kita kerjasama antar turnya nggak jalan. Kalau saya bisa ketemu seperti itu, saya setuju harus tatap muka. Tapi saya tidak mau ngabisin duit bawa rame-rame pergi hanya untuk satu kelemahan seperti itu, memperkenalkan ini nggak ada mais di sini. Sama kayak orang bule nggak tahu Jakarta, taunya Bali. Tapi kita mesti keliling dunia, kenapa mau Jakarta lebih hebat daripada Bali? Bukan dengan cara pergi rame-rame, itu namanya city tour, politur. Itu yang ngabisin kos banyak menurut saya, keliling-keliling dunia itu menurut saya gitu ya. Nah terus ukurannya setelah itu berapa orang Selangor datang paketnya? Sudah Pak, sudah datang. Iya betul, maksudnya berapa paketnya datang? Itu pertanyaan saya kritis dari sisi keuangan. Worth it nggak orang segini sama yang datang? Kok panjangnya masih untung? Nah saya mau evaluasi lagi. Bisa nggak sih cuma gara-gara kelemahan nggak tahu ada mais, kalau tahu ada mais dia kirim orang? Dengan lewat penerbangan, lewat agen cuma ngomong di telepon doang, cuma itu kecil, bisa nggak sih? Masih kemungkinan bisa loh. Kalau cuma kasus seperti itu, masih bisa berdebat soal itu. Nah saya sih bukan berarti menolak, cuma saya katakan saya nggak mau ngabisin duit keliling seluruh dunia untuk itu. Menurut saya naiknya nggak signifikan, tapi cuma bisnis. Cuma gara-gara nggak tahu ada mais. Dan lagi pula rata-rata kita tergabung di dalam asosiasi, memang mais itu kan kita bayar loh, ada ikut. Kita ikut gitu loh. Itu udah bagian dari dia ikut promosi. Kenapa kita ikut urutan dalam satu dunia yang seperti ini? Kita bayarin dan buleknya datang, cuma kita ketemu itu lah. Itu ada bagian dari supaya dia ngomong nih, lu mau nggak di Jakarta? Baru bisa ketahuan Jakarta kurang ada yang shoot punya gedung. Kurang ada. Makanya kita debat nih, mau di Jakarta Fair apa di Serpong. Kita tahu bagaimana dari si penyelenggara ini. Artinya ada sesuatu yang kita bayarnya, kamu nggak pantas nih, masih ada banyak orang kok ke situ nggak ke kita, bisa gitu. Ya itu juga bisa berdebat. Atau kalau kita macet Jakarta, aku nggak mau datang, Jakarta payah, mana-mana payah. Saya juga pengen lebih ke Medan karena ada Danau Toba segala macam. Nah ini kan sesuatu yang masih bisa diperdebatkan. Jadi kita betul-betul tidak mau lagi rombongan bawa-bawa, saya bilang bahwa Asyata Tour promosi hanya untuk guide paket. Saya kira untuk penjelasan itu terlalu mahal. Itu yang kita coret kemarin. Itu yang kita coret yang tour, sewa hotel di sana, undang pemainnya datang. Menurut saya semua orang udah tahu. Ini juga koneksi bisa bisnis ke bisnis lakukan. Duitnya lebih baik kita pakai untuk benahin di sini. Ibu mau city tour tuh operasikan mau berapa duit tuh? Tour gratis. Itu subsidi kita sama buat ibu. Ibu jual paket betul. Bagian dari paket. Justru kami sudah tidak setuju kalau misalnya itu dijual gratis Pak. Karena di mana-mana juga di negara. Makanya kita pakai tab, lokal pakai tab. Kalau ibu mau bayar, ibu dulu dia bayar. Itu saya maksudkan itu. Itu bagian dari subsidi saya ke perusahaan ibu tanpa saya kasih uang. Ibu jual paket ke orang luar negeri, naik bus gratis di Jakarta. Karena bus gratis itu harus gunakan tab sebetulnya. Ada tanda pengenal tab. Nah tab inilah yang tidak dipotong uang. Turis ibu naik bus ini boleh nggak? Boleh pakai tab imani. Nah imani dipotong duit nggak? Enggak. Ibu terima nggak duit dari turis? Iya terima. Itulah bagian dari subsidi uang yang saya ciptakan. Ya ibu bisa nggak nanti ke luar negeri ketemu rekan untuk ngomong, ibu punya mais nih, aku telepon lu nggak percaya mau gue datang nih. Ini semua fotonya nih, karena kamu mau dikirim internet, kamu percaya kan? Ini gue datang nih foto nih, mau bikin ini nih. Duit dari mana ibu berangkat? Duit dari ibu bisa jual tulis tadi naik bus gratis saya. Ini versi yang beda ya.
Kalau kemarin enggak, ibu kerja nggak kerja, saya siapin duit rame-rame nih. Dia pakai IO lagi beli tiket, agent lagi travel. Itu yang namanya kemarin yang apa Asian Games, brengsek yang luar biasa. Itu hotel semua kita pesan di internet jauh lebih murah daripada atlet bayar lewat IO. Kurang ngajar banget. Itu karena urusan udara pusat, saya nggak mau ribut koi sama. Saya nggak mau ribut. Bilang 10.000. Saya iseng bawa 2 teman pesan internet. Hotel yang sama. Masuk. Ada atlet yang datang duluan bayar duluan. Lebih murah dia pesan. Marah-marah si panitia. Ini udah IO nih. Dia nggak mau. Lu mesti bayar kita dulu. Lu kasih dulu aja deh. Jadi itu penipuan. Jadi ibu jangan kira agent-agent kita itu baik. Karena mungkin terpaksa ada kickback. Itu siapa? Mungkin bagian dari anggota ibu juga. Cek aja yang di Tokoi itu, yang kasus ke Korea Selatan. Makanya saya marah. Udah lah, aku gak mau ngomong susu baru, biar aja. Ada bukti kok, kita pesan tiket berapa kok semua kok. Jadi itu di markup ini bu. Agent, kenapa? Tender. Iya. Tender, lelang. Nah saya mau ngomong ini singkatnya itu bu. Saya tidak mau ada uang APBD dicolong dari siapapun. Kita bikin acara apapun, nggak ada colong-menyolong, nggak ada kickback, nggak ada markup tiket, hotel. Sama. Udah Pak Irwan, ikut aja dulu kita ke Korea itu. Kita pesan langsung nggak boleh. Di book nggak boleh dikerjain, nggak ada yang iseng. Kita pesan dari internet ini, dapat lebih murah. Kalau ada orang datang langsung juga dapat. Jadi panitia kita yang ngadarin atlet kita kurang aja, karena tender. Nah, makanya saya nggak mau, saya mau rumah. Siapa mau gimana, kita kasih tahu aja. Anda mau bertingkat, kalau misalkan Anda mau jual paket, jual aja. Duit Anda nggak apa-apa. Saya masuk ke step ya, supaya saya tahu berapa orang asing yang naik bus saya. Soal tab tidak dipotong duitnya, nggak apa-apa. Sehingga nanti si turis ibu punya imani, dia bisa makan di Monas pakai imani bu. Karena tanpa imani nggak bisa makan dia. Nggak ada uang cash yang beredar. Nah ini bagian subsidi saya. Tapi kalau saya titipkan uang untuk promosi bawa data, saya nggak mau lagi. Ngabisin duit kabin kita pun bisa nggak pulang-pulang dari luar negeri. Betul-betul. Terlalu banyak. Nggak mau lagi kita. Kita mau kerjasama dengan seluruh dubes yang ada. Dan tugas dari presiden dan promosiin kita. Nah itu ada apa baru kita cari. Nah buat saya untuk hotel tour itu kita jadi bus kita tanggung. Ya nggak bisa lagi cuma pengen ketemu, kita bayarin 50 orang, nggak mau gitu. Ya saya nggak mau lagi ada promosi datang ramai-ramai seperti itu. Ke pasang iklan di bus luar negeri, oke nggak? Enjoy Jakarta. Oke, asal ada website. Mesti ada terus website kita, Jakarta Smart City apa. Kalau nggak ada website saya nggak mau. Lewat orang nggak nyari. Kalau cuma pasang iklan nggak ada website, nggak mau kita. Karena zaman ini semua orang mau masuk website. Nah jadi promosi itu kita mesti pertimbangkan. Habis pasang website itu kita evaluasi berapa banyak orang hit website kita dari negara itu bisa dipasang. Saya mau ukur. Begitu saya pasang iklan di situ website kita, saya mau tahu berapa yang hit dari negara itu. Tinggal dibuka kok. Dari negara mana yang dibuka. Begitu tahu, cek lagi. Udah dia hit ini datang nggak berapa orang? Nah ini cara mengukurnya seperti itu. Bukan karena ada IO, ada agent mau bantu kita pasang, dia markup naikin di luar negeri nggak itu mahal, main lah. Itu yang terjadi. Jadi saya pikir harus kita ubah. Kita tunggu aja bu. Saya mau sampaikan ini kita nggak mau lagi bayar dulu Pak Ali. Saya nggak mau lagi bayar sama Asiata sama siapapun ramai-ramai keluar negeri promosi nggak mau. Gak ada lagi. Harus ada alasan apa Anda mau keluar negeri. Promosinya apa? Kalau rame-rame gitu enggak. Itu tour, holy tour nggak mau saya. Selamat siang Pak, saya kebetulan saya dari Mall Blok B Tanah Abang. Bapak kan kemarin sempat bilang ingin kita selalu pasang LED digital. Kebetulan di depan kita itu sudah persis seperti yang Bapak mau, saya sudah ada bikin gitu ya Pak.
Pas kebetulan kemarin saya sudah deal juga dengan satu bank dan dia oke, pasang. Begitu sudah pasang, tahun berikutnya itu naik pajak langsung 5 kali lipat gitu loh Pak. Itu saya merasa bukannya gimana Pak, saya udah deal di awal nih Pak, gitu kan. Pada saat berikutnya langsung naik, saya juga jadi mikir nih Pak masalahnya. Jadi misalkan oh ya kalau sekarang Makanya gini, soal itu saya selesaikan, ada di surat. Orang pajak saya nggak beres. Waktu itu bagus, saya minta pasang kayak TV channel kawan. Kita pengen minta almarhum Sulis itu maunya seperti itu. Jadi Anda udah pasang, iya Pak. pajaknya itu berdasarkan Anda terima dari orang berapa. Kita profit sharing. Saya kayak preman. Anda harus buka. Iya. Kalau sekarang kan Anda sewa punya kita, Anda jual ke orang. Kita berantem. Nah yang saya tawarkan itu, Anda yang pasang, Anda dapat dari Pak Ari 1000, bagi saya 30 oke nggak? 300 oke nggak? Misalnya. Oh iya boleh Pak, begitu Pak. Jadi Anda tayang berapa detik, kita kontrol di sistem kita. Anda harus kasih GPS, link di kita, kayak channel TV. Jadi Anda nggak bisa tipu saya, Anda pun bisa hostnya ke kami yang pasang itu. Jadi kita bisa tahu persis Anda berapa detik, kalau kami ditipu. Nah karena ini masalah suku-sukunya Jakarta. Iya Pak. Karena kita tidak percaya sama pengusaha juga yang terlalu banyak pemain, main sama orang kita. Hanya kita kali udah 5 kali aja deh, nggak mau tahu untung apa rugi. Kemarin soalnya saya Kita anggap ada penuh 5 kali, ukuran sekian. Itu yang terjadi. Padahal kita pengennya dari itu kalau Anda fair, Anda cuma dapat 10 gimana? Nggak apa-apa, 3 perak ini. Iya, Nah itu yang kita mau. Ya. iya Pak. Siang saya Ellen Hidayat dari APBD. Bikin surat aja kepada kita. Soal yang kita evaluasi, soal pajak. Soalnya kita sekarang bayar pakai IO Pak, dan dia nggak pernah. Aku bilang gini, ada nggak sih surat lu bayar berapa gitu? Nggak Makanya ada. nanti itu persoalan di dinas pajak. Kalau ibu datang sendiri ditolak. Iya Pak. Kalau lewat agent diterima. Iya. Gedung sendiri pun sama. Padahal gaji orang pajak tahu nggak paling rendah berapa? Staf paling rendah 25 juta deh. Kalian tahu? Penghasilan kepada dinas pajak lebih besar, dia bisa dapat 30 ya, dapat 20 paling rendah. Kepada dinas pajak penghasilan lebih besar ya saya. Masih main semua dengan cara ini. Hotel, restoran, Tapi yang tadi Pak ya. Jadi memang usulan Bapak untuk mal-mal ada MBD, sebenarnya ini kurang lebih ada 7 mall yang sedang melakukan negosiasi dengan Telkomsel. Dan Telkomsel sudah oke tempat, tiba-tiba batal Pak. Batal di dengan kita. Kenapa? Karena mereka mengatakan kalau pajaknya 5 kali tidak ada orang yang akan masang iklan sehingga betul. mereka membiayai. Nggak, makanya saya bilang, Jadi kalau usul kepada saya, ya. kita bagi hasil dari biaya pasang iklan, Ya, bukan hitung papannya. Itu nanti kita mesti kontak ke siapa ya Pak? Kirim surat kepada saya, asosiasi kirim, mall kirim, kita duduk bareng dengan dinas pajak, kita bikin di sistemnya sama. Yang lucunya MIB bikin pos polisi pasang iklan saya nggak bayar pajak dibebasin, kurang aja nggak? Itu MIB pasang semua di kantor polisi itu semua, nggak ada lelang titiknya, benar Pak? Itu oke semua. Memang sini banyak setannya. Ibu bisa bayangin nggak soal makanan saya aja, tuan penyaji makanan bisa dipecat kok. Pak, problemnya lagi Pak sekarang Pak, di pusat belanja sudah banyak sekarang tenan-tenan yang menurunkan, sudah tidak mampu membayar pajak, sehingga kita punya ini tinggal gawangan-gawangan aja, Pak, itu sangat-sangat tidak bagus. Nah kemudian untuk pasar kumpul-kumpul mereka mengurangi, sekarang semua promosi dari tenan mereka sudah tidak mampu. Nggak apa bikin surat pada kita. Padahal kalau dulu Pak masih dapat pajak kan lumayan ya Pak ya. Sekarang pendapatan pajak menurut saya akan menurun dalam hal Nggak apa-apa Bu. reklame Pak. Saya pun pengen semua pajak saya buang habis iklan. Karena pemain semua lewat agent. Ibu tahu nggak nih Bu? Jadi yang orang pasang iklan pajak sampai yang kami terima ini langit sama bumi. Pakai model kayak Bisa kita cuma dapat 10-20, dia dapat 90. Iya. Dan pajak yang nggak dibayar itu minta ampun bayarnya di kecamatan-kecamatan semua billboard itu. Semua nggak bayar. Jadi memang setan di sini mainnya nih rata-rata nih. Makanya karena kita kesal, kita tulis sekian. Tujuannya apa tuh? Saya pengen bikin turunin supaya saya bisa tahu yang mana yang pasang gelap. Saya sudah tahu. Yang asli tutup, yang gelap jalan. Nggak apa-apa. Saya full aja mereka. Saya tahu kok kelakuan orang pajak kita itu semua. Karena anak baru masuk aja nih, pindahan dari pusat, laporan semalam. Berapa bulan di pajak udah beli formulir kerja. Asli. Gaji 30 juta, bisa minta lagi, siapa nggak beli mobil?
Makanya mau masuk di pajak tuh mesti nyogok gitu. Nggak semua PNS masuk pajak tuh. Mesti ada kenalan koneksi baru bisa masuk. Ini perlu juga Pak untuk keindahan kota Jakarta. Betul. Nggak apa-apa, itu masukin aja ke kita. Gitu loh Pak. Saya pengen gini Bu, Telkomsel kenapa Bu ya? Itu konsep yang kami rancang sebetulnya dengan almarhum Sulistio. Dia dengan adanya GPS tadi, dengan link tadi, kami yang kontrol sebetulnya. Kami bisa ada lognya. Ibu pasang berapa detik, terus dari orang berapa, ada faktur pajak. Kita minta komisi saja. Jadi kita izinkan ibu pasang, dasarnya komisi. Jadi kalau orang pasang sekian dapat berapa. Jadi yang fair aja gitu loh. Ibu ada untung yang punya ini dapatnya berapa. Dia ke pasang iklan berapa. Itu yang kita mau bikin. Kalau sekarang orang iklannya banyak tipu kami. Agent-agent itu. Satu pasang billboard 2-3 miliar. Bayar kami cuma berapa? 10 juta. 100 juta. Itu nggak pantas kan? Makanya saya dorong bus. Begitu dorong bus, busnya yang dikerjain dengan pajak Bu. Bus saya dikenain pajak 400 juta setahun. Nggak mau marah-marah itu. Padahal orang pasang cuma 25 juta, 40 juta. Bus orang nyumbang saya dikenain pajak 400 juta, mati ya. Mercedes lagi busnya. Aduh, udah kenyang deh Bu. Sini makanya saya bilang mukjizat, saya masih sehat mukjizat. Kalau saya udah tewas sebetulnya. Makasih ya Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak ya.